Hello guys, let me introduce myself. My name is Eva Nurul Sakinah. I am Southern Institute Negeri Islam Metro in English Language Education. In this time, I want to explain about strategies of reading comprehension. The goals of reading comprehension, or extracting meaning from what you read, is the ultimate goals of reading. Experienced reader take this from granted and may not experience the reading comprehension skill required. The process of comprehension is both interactive and strategic, rather than passively reading text. Reader must analyze it, internalize it, and make it their own. In order to read with comprehension, developing reader must be able to read with some professionally and then receive explicit instruction in reading comprehension strategy. Atau tujuan membaca, yaitu pemahaman atau pengenalian makna dari apa yang Anda baca. Ada tujuan akhir dari membaca, bukan? Pembaca yang berpengalaman menerima begitu saja dan mungkin tidak menghargai keterampilan pemahaman membaca yang dibutuhkan. Proses pemahaman bersifat interaktif dan strategis. Alih-alih membaca teks secara pasif, membaca harus menganalisisnya, menginternalisasikannya, dan menjadikannya milik mereka sendiri. Yang pertama, untuk membaca dengan pemahaman, membaca yang sedang berkembang harus mampu membaca dengan beberapa kecakapan dan kemudian menerima instruksi eksplisit dalam strategi pemahaman membacanya. Yang kedua, strategi umum untuk pemahaman membaca. Proses memahami teks dimulai sebelum anak-anak dapat membaca. Ketika seseorang membacakan buku bergambar kepada mereka, mereka akan mendengarkan dan melihat gambar-gambar di buku tersebut dan mungkin mulai mensosialisasikannya dengan kata-kata di halaman dengan kata-kata yang mereka dengar dan ide-ide yang mereka wakili. Lalu, untuk mempelajari strategi pemahaman, siswa membutuhkan pemodelan, latihan, dan umpan balik. Strategi pemahaman kunci dijelaskan bahwa yaitu menggunakan pengetahuan sebelumnya atau pratinjau saat siswa memperhatinjau teks. Mereka memanfaatkan apa yang sudah mereka ketahui yang akan membantu mereka memahami teks yang akan mereka baca. Ini menyediakan kerangka kerja untuk setiap informasi baru yang mereka baca. Selanjutnya, memprediksi. Ketika siswa membuat prediksi tentang teks yang akan mereka baca, yaitu menerapkan harapan berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya tentang topik serupa. Saat mereka membaca, mereka mungkin secara mental merevisi prediksi saat mereka mendapatkan lebih banyak informasi. Bagian selanjutnya, mengidentifikasi ide utama dan rangkuman, yaitu mengidentifikasi gagasan utama dan mengharuskan siswa menentukan apa yang penting dan kemudian memasukkannya ke dalam kata-kata mereka sendiri. Tersirat dalam proses ini adalah mencoba memahami tujuan penulis dalam menulis teks. Selanjutnya, bertanya, yaitu mengajukan dan menjawab pertanyaan tentang teks dan strategi lain yang membantu siswa fokus pada makna teks. Guru dapat membantu dengan memodelkan proses pengajuan pertanyaan yang baik dan strategis untuk menemukan jawaban dalam teks. Selanjutnya, membuat inferensiasi untuk membuat kesimpulan tentang sesuatu yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam teks. Siswa harus belajar untuk menarik pengetahuan sebelumnya dan mengenali petunjuk dalam teks itu sendiri. Menvisualisasikan. Studi telah menunjukkan bahwa siswa yang menvisualisasikan saat membaca memiliki daya ingat yang lebih baik daripada mereka yang tidak membaca. Dapat memanfaatkan ilustrasi yang tertanam dalam teks atau membuat gambar atau gambar mental mereka sendiri saat membaca teks tanpa ilustrasi. Contohnya, yaitu strategi untuk pemahaman membaca, yaitu pemahaman membaca teks narasi. Teks naratif menceritakan sebuah kisah, baik kisah nyata maupun kisah fiksi.
ada sejumlah strategi yang akan membantu siswa memahami teks naratif. Peta cerita adalah salah satu strategi pemahaman bacaan untuk teks naratif peta cerita. Guru dapat meminta siswa membuat diagram tata bahasa cerita dari teks untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang elemen yang digunakan penulis untuk membangun cerita. Tata bahasa cerita meliputi yaitu satu, setting, yaitu kapan dan di mana cerita terjadi atau yang dapat berubah sepanjang cerita. 2. Itu karakter. Orang atau hewan dalam cerita termasuk protagonis atau karakter utama yang memotivasi dan tindakannya mendorong cerita. Yang ketiga, plot atau alur cerita yang biasanya mencakup suatu yang lebih masalah atau konflik yang harus ditangani oleh protagonis dan akhirnya diselesaikan. Yang keempat, itu tema. Pelajaran atau utama atau gagasan utama yang penulis ingin pembaca dapat dari cerita. Lalu kesimpulan yang harus disimpulkan oleh pembaca tersebut. Dan menceritakan kembali, meminta siswa untuk menceritakan kembali sebuah cerita dengan kata-kata mereka sendiri, memaksa mereka untuk menganalisasi konten untuk menentukan apa yang penting. Guru dapat mendorong siswa untuk lebih dari sekedar menceritakan kembali cerita tersebut, hingga menarik kesimpulan mereka sendiri tentang cerita tersebut. Ramalan, guru dapat meminta pembaca untuk membuat prediksi tentang sebuah cerita berdasarkan judul dan petunjuk lain yang tersedia seperti ilustrasi. Dan guru nantinya dapat meminta siswa untuk menemukan teks yang mendukung atau bertentangan dengan prediksi mereka. Lalu menjawab pertanyaan. Pemahaman mengajukan kepada siswa berbagai jenis pertanyaan mengharuskan mereka menemukan jawaban dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya, dengan menemukan jawaban literal dalam teks itu sendiri atau dengan menggambarkan pada pengetahuan sebelumnya dan kemudian menyimpulkan jawaban berdasarkan petunjuk dalam teks. To improve student reading comprehension, teachers should introduce 7 effective reader cognitive strategies. 1. Activating, inferring, monitoring, clarification, questioning, searching, summarizing, and visualizing organization, atau kata lain yaitu untuk meningkatkan pemahaman pembaca siswa, guru harus memperkenalkan 7 strategi kognitif pembaca yang efektif, yaitu mengaktifkan, menyimpulkan, memantau, klasifikasi, mempertanyakan, mencari, memilih, meringkas, dan memvisualisasikan dan perorganisasian. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. I think enough. Good luck for you all. And as I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.